Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kasus 2 yaitu dengan materi lindung nilai komitmen pasti mata uang asing yang belum diakui. Dengan peserta itu Muhammad Yusuf K, Muhammad Saiful, Enggiranto Abriawan, Irwan Hartini, Sulfa Indrani, Miftahul Hairil, Rosnani akan menjelaskan materi tersebut. Langsung saja ke materi pertama yaitu Muhammad Yusuf K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf K, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu lindungi nilai komitmen mata uang asing belum diakui. Lindungi nilai atas nilai wajar mata uang asing. Selanjutnya, menarik untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan perlakuan akuntansi untuk lindung nilai transaksi yang diperkirakan atau lindung nilai arus kas dibanding lindung nilai atas komitmen maka uang asing belum diakui atau lindung nilai atas nilai wajar. Transaksi yang diperkirakan adalah transaksi yang diantisipasi namun tidak dijamin. Transaksi yang diperkirakan dapat terjadi sebagaimana diperkirakan, tetapi lindung nilai atas transaksi yang diperkirakan diperlakukan sebagai lindung nilai arus kas dengan bagian efektif dari perubahan nilai wajarnya diakui dalam pendapatan komprehensif. Di pihak lain, komitmen adalah perjanjian dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang bersifat mengikat dan umumnya mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian menjelaskan semua hal yang signifikan seperti kuantitas, harga tetap, dan waktu terjadinya transaksi. Harga dapat didominasi dalam mata uang fungsional entitas atau dalam mata uang asing. Kedua, perjanjian harus berisi provisional penalti yang cukup besar hingga menyebabkan kemungkinan besar terjadi pelaksanaan perjanjian. Transaksi yang diperkirakan dapat menjadi komitmen jika perjanjian dengan karakteristik tersebut di atas dibuat antara pihak-pihak terkait. Setiap lindung nilai arus kas transaksi yang diperkirakan dapat berubah menjadi lindung nilai atas nilai wajar pada saat dibuatnya perjanjian komitmen. Akan tetapi, semua jumlah yang dicatat dalam pendapatan komprehensif lain lindung nilai arus kas tidak diklarifikasikan ke laba sampai transaksi yang diperkirakan tersebut mempengaruhi perhitungan laba. PSAK 55 memberikan panduan untuk manajemen perusahaan untuk memilih dasar yang akan digunakan untuk pengukuran efektivitas lindung nilai. Manajemen dapat memilih kurs masa depan, kurs tunai, atau nilai intrinsik untuk mengukur efektivitas. Contoh yang digunakan dalam bab ini adalah menggunakan kurs masa depan yang konsisten dengan aturan umum untuk penilaian kontrak masa depan yang diharuskan dalam PSAK 55. Pengukuran perubahan nilai wajar dan kontrak masa depan menggunakan kurs masa depan selama jangka waktu kontrak dengan kemudian. Jika bunga signifikan, perubahan dalam kurs masa depan dikontrolkan untuk mencerminkan nilai waktu dari uang. Ayat jurnal untuk lindung nilai atas komitmen mata uang yang belum diakui disajikan dalam ilustrasi berikut. Selanjutnya yaitu ilustrasi lindung nilai komitmen mata uang asing belum diakui. Untuk tujuan ilustrasi, transaksi impor antara PT Induk dan Tokyo Industries yang digunakan dalam bab ini akan ditambah informasi berikut. Pada tanggal 1 Agustus 2021, PT Induk membuat kontrak dengan Tokyo Industries untuk membeli barang yang dipesan khusus. Pembuatan dan pengiriman barang tersebut akan memerlukan waktu 60 hari tanggal 1 Oktober. Harga kontrak adalah 2 juta yen yang akan dibayar pada tanggal 1 April, yaitu 180 hari setelah pengiriman barang. Pada tanggal 1 Agustus, PT Induk melakukan lindung nilai atas komitmen utama mata uang asing dengan kontrak masa depan untuk menerima 2 juta yen dalam 240 hari, 60 hari sampai pengiriman ditambah 180 hari periode kredit. Kurs masa depan untuk kontrak masa depan 240 hari adalah 81 untuk 1 yen. Tujuan kontrak masa depan 240 hari ini ada dua. Pertama, untuk hari
dari tanggal 1 Agustus sampai 1 Oktober 2021. Kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai komitmen uang asing dan dapat diidentifikasi untuk periode 180 hari tanggal 1 Oktober sampai 1 April. Kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai atas posisi kewajiban neto yang terkena eksposur dalam mata uang asing. Pada tanggal 1 Agustus 2011, perusahaan menentukan nilai komitmen untuk membayar yen atas utang usaha masa depan menggunakan kurs masa depan. Akan tetapi, utang tidak dicatat sampai tanggal 1 Agustus karena transaksi pertukaran belum terjadi. Utang hanya dicatat dalam ayat jurnal memorandum saja. Kontrak masa depan harus dinilai menggunakan nilai wajar. Pada saat perusahaan melakukan kontrak masa depan, kontrak tersebut belum mempunyai nilai wajar karena piutang mata uang asing sebesar 166 juta rupiah sama dengan utang rupiah berdasarkan kontrak. Perubahan berikutnya dalam nilai wajar dari kontrak masa depan akan diukur menggunakan kurs masa depan dan jika bunga disignifikan maka akan didiskontokan untuk mencerminkan nilai waktu dari uang. Untuk tujuan ilustrasi kita asumsikan bahwa bunga tidak signifikan dan efektivitas lindung nilai diukur dengan menggunakan referensi perubahan kurs masa depan. Baik, selanjutnya 1 Agustus 2021 piutang mata uang asing dari broker sebesar 166 juta, utang rupiah ke broker yaitu sebesar 166 juta, menandatangani kontrak masa depan untuk menerima 2 juta yang dalam 240 hari. Terus 166 juta sama dengan 2 juta yen kali 83 kurs masa depan 240 hari pada tanggal 1 Agustus 20X1. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober atau pada tanggal penerimaan barang, kontrak masa depan akan dinilai kembali ke dalam nilai wajarnya dengan menggunakan kurs masa depan. Jurnalnya yaitu piutang mata uang asing dari broker sebesar 4 juta rupiah di debit dan keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 4 juta rupiah di kredit. 4 juta rupiah ini berasal dari transaksi masa depan sebesar 2 juta yen dikali dengan kurs masa depan pada tanggal 1 Oktober sebesar 85 rupiah. Kemudian dikurang dengan transaksi masa depan 2 juta yen dikali dengan kurs masa depan pada tanggal 1 Agustus sebesar 83 rupiah, maka hasilnya 4 juta rupiah yang diakui sebagai keuntungan. Kemudian pencatatan kerugian dari aspek instrumen keuangan dari komitmen, yaitu kerugian transaksi mata uang asing sebesar 4 juta rupiah di debit dan komitmen sebesar 4 juta rupiah di kredit. 4 juta rupiah ini sama berasal dari nilai kontrak masa depan dikali dengan kurs masa depan pada tanggal 1 Oktober dikurang kurs masa depan pada tanggal 1 Agustus. Akun komitmen ini merupakan akun temporer selama jangka waktu komitmen yang belum diakui. Karena posisi komitmen mempunyai saldo kredit, maka akan ditampilkan dalam bagian kewajiban di neraca. Kemudian pada jurnal tadi, keuntungan kontrak masa depan sebesar 4 juta rupiah ini menghapus kerugian komitmen utang dalam mata uang asing sebesar 4 juta rupiah, jadi tidak mempengaruhi laba. Selanjutnya yaitu ayat jurnal penerimaan persediaan dan pengakuan utang usaha dalam yen. Jurnalnya itu persediaan pada debit 156 juta, komitmen pada debit 4 juta rupiah dan utang usaha pada kredit 16 juta rupiah.
Baiklah, untuk penjelasan terakhir saya akan membahas pembahasan penting dari ilustrasi sebelumnya. Pada ayat jurnal tanggal 1 Agustus mencatat penandatanganan kontrak masa depan yang digunakan untuk melindungi nilai komiten mata uang asing yang dapat diidentifikasi, yang mana timbul daripada perjanjian pembelian yang tidak dapat dibatalkan. Nah, pada ayat jurnal 15 dan 16 itu, baik kontrak masa depan maupun komiten utang dalam mata uang asing yang dilindungi nilainya itu dinilai kembali menggunakan nilai yang sekarang. Nah, keuntungan kontrak masa depan sebesar 4 juta tersebut bisa menghapus kerugian komiten utang dalam mata uang asing sebesar 4 juta. Nah, kita lihat pada ayat jurnal 17 mencatat utang usaha dalam yen menggunakan kurs tunai sekarang dan mencatat persediaan neto dari 4 juta. Nah, nilai ini timbul dari pengakuan kerugian sebesar 4 juta dari aspek instrumen keuangan komiten di ayat jurnal 16. Nah, sesuai pada pembahasan sampai pada pembahasan ini, perusahaan mempunyai posisi kewajiban neto yang terkena eksposur, yang mana dilindungi nilai dengan kontrak masa depan dan pengakuan akuntansi berikutnya mengikuti akuntansi untuk posisi kewajiban mata uang asing yang disajikan sebelumnya di kasus pertama. Nah, figur tersebut menyajikan perbandingan antara ayat jurnal untuk kontrak masa depan dan komiten yang dinilai menggunakan kurs masa depan. Nah, utang usaha yang didominasi dalam mata uang asing diakui pada saat perusahaan menerima persediaan dan dinilai menggunakan kurs tunai. Mungkin cukup apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.